Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna, edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang puasa sehubungan dengan latihan pengendalian diri. Mengapa sih puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal puasa itu sendiri adalah aktivitas yang menahan lapar dan haus. Nah, lapar dan haus itu berhubungan dengan makan dan minum. Nah, aktivitas makan dan minum itu kan aktivitas yang alamiah, aktivitas yang secara kodrat itu memang dibutuhkan untuk kita mempertahankan diri, untuk kita memenuhi kebutuhan fisik kita sehingga kita bisa terus hidup. Dengan terus hidup kita bisa beribadah. Nah, dengan demikian kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk berpuasa, padahal itu artinya kita tidak makan dan tidak minum. Padahal makan dan minum itu adalah kebutuhan alamiah. Sebagaimana Allah dalam surat Al-Baqarah 183 menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di situ sudah memang dikhususkan bahwa Allah itu berfirman buat orang-orang yang memiliki iman atau yang meyakini itu. Maka dari itu memang akan sulit ketika hanya menggunakan logika bahwa makan dan minum itu untuk ketahanan tubuh kita. Kenapa kok dilarang? Hanya melakukan itu atau menggunakan logika itu, maka tidak cukup. Kita perlu menggunakan iman dalam memahami perintah Allah ini. Nah, ini yang kalau tanpa iman itu seperti sebuah perintah yang kontradiktif dengan kodrat kita yang membutuhkan makan dan minum, dan kemudian makan dan minum itu sendiri akan menguatkan tubuh kita, dan ketika tubuh kita kuat kita bisa beribadah. Logikanya bisa seperti itu, tapi sebenarnya secara sederhana, puasa itu kan memang identik sama makan dan minum, meskipun sebenarnya arti secara lebih luas itu tidak hanya menahan dari lapar dan haus. Nah, ketika kita ngomong lapar dan haus, membicarakan aktivitas makan dan minum, maka artinya bisa lebih luas daripada sekedar memasukkan zat makanan ke dalam tubuh kita atau hanya sekedar minum air. Nah, memang makanan itu dan minuman itu menunjang kehidupan kita untuk bisa bertahan. Tetapi kalau kita mau bertanya nih ya, secara jujur, apakah untuk bertahan hidup kita harus memakan semua hal? Atau apakah untuk bertahan hidup, apakah kita harus makan sepanjang waktu? Nah, maka dari itu, ini seperti halnya ketika kita memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, karena itu, yang awal ini harus kita sadari adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita berkenaan dengan makan dan minum, atau kalau mau diperluas, pemenuhan segala hawa nafsu kita, tidak hanya makan dan minum ya, tapi mungkin bisa jadi pakaian, rumah, bepergian, liburan, dan seterusnya. Semuanya itu adalah hawa nafsu yang bisa dipilah antara kebutuhan dan keinginan. Nah, maka dari itu, dengan berpuasa ini, kita menjawab lagi pertanyaan, ketika hanya sebatas ingin memenuhi kebutuhan, apakah tidak cukup dengan makan menggunakan takaran tertentu sebagaimana orang berpuasa, misalnya sahur dan berbuka. Nah, Tuhan itu sudah memperkirakan seberapa kebutuhan tubuh kita untuk bertahan, untuk hidup. Sementara itu, selebihnya itu adalah keinginan-keinginan yang termanipulasikan oleh pikiran kita sendiri yang seolah-olah itu kebutuhan. Sehingga ketika kita sedang berpuasa, maka kita bisa jadi sebagian dari kita protes. Loh, itu kan kebutuhan, kenapa harus dihentikan? Padahal sebenarnya kebutuhan yang sudah melalui batasnya itu sebenarnya selebihnya. Atau kalau mau kita bilang bergeser, maka itu bergeser ke keinginan.
Makan mungkin tidak hanya sekedar makan makanan pokok, tapi kepingin makan ini, makan itu, kepingin nongkrong di kafe ini, nongkrong di kafe itu, kepingin makan bersama teman ini, bersama kolega itu. Semuanya itu adalah hal-hal yang di luar kebutuhan dasarnya. Dan kita tidak merasa itu bahwa kita sudah melampaui dari kebutuhan dasar kita. Nah, ketika kita berpuasa, mungkin sebagian dari kita merasa kesulitan. Wah, itu sulit karena kan itu kebutuhan dasar. Sebenarnya letak persoalannya bukan karena itu kebutuhan dasar, tapi letak persoalannya pada adaptasi kita, yaitu untuk kembali kepada kebutuhan dasar kita. Nah, itu baru ngomong soal makan dan minum, tapi belum lagi ngomong soal kebutuhan yang lain, yang tadi itu pakaian, kendaraan, rumah, aktivitas seksual mungkin. Nah, itu semuanya kan sesuatu yang halal. Tapi kenapa kok perlu diatur? Kenapa kok dicegah? Nah, itulah fungsi dari puasa, karena puasa itu sendiri adalah latihan. Kita tidak hanya menjaga diri kita dari perbuatan atau makanan yang haram, tetapi bahkan yang halal pun kita perlu diatur ulang. Nah, maka dari itu, Tuhan itu menyediakan fasilitas 1 bulan dalam 1 tahun, itu untuk kita men-setting ulang, baik itu tubuh kita maupun psikis kita. Nah, kalau tubuh kita mungkin bisa memahami ya, bahwa tadi itu mengatur ulang pola makan kita hanya pada waktu berbuka dan sahur. Nah, bagaimana dengan latihan psikis kita? Nah, sebenarnya puasa itu juga latihan psikis. Karena secara lebih luas, yang ditahan selama berpuasa itu bukan soal lapar dan dahaga, tapi juga soal hawa nafsu secara lebih luas. Kita tidak boleh mengumpat, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membicarakan orang lain atau bergibah, tidak boleh mengumbar amarah, melukai orang lain. Nah, itu semua adalah latihan psikis. Di samping kita juga berlatih atau melatih tubuh kita dari pemenuhan kebutuhan yang berlebihan atau menahan lapar dan haus tadi. Nah, ini sebagaimana diungkapkan ya oleh Rasulullah. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah berbuat bodoh. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, artinya puasa itu fungsinya juga untuk menahan hawa nafsu kita dari amarah, dari perbuatan-perbuatan tercela, dari kecerobohan, dan lain sebagainya. Nah, ada kalimat sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu bukan soal pemberitahuan kepada orang lain, tapi itu sebenarnya pemberitahuan kepada diri kita sendiri untuk menahan. Seakan-akan kita berkata kepada kita, aku sedang berlatih, aku ini sedang berpuasa, maka aku tidak boleh mengumbar hawa nafsu atau emosi saya, gitu ya. Tidak boleh mengumbar emosiku. Nah, sehingga jeda-jeda yang semacam ini, jeda dalam artian ketika ngomong lapar dan haus atau makan dan minum, itu jeda mulai dari sejak fajar ketika kita tidak boleh makan sampai dengan datang waktu berbuka, itu adalah latihan yang kontinu selama 1 bulan. Begitu juga menahan amarah, kata-kata kotor, perbuatan tercela, itu juga ditahan itu selama sekian jeda ini tadi. Nah, ketika itu intensif dilakukan selama 1 bulan, kemudian kita lihat itu di akhir Ramadan. Apakah kita menjadi figur atau orang yang baru, yang lebih baik, atau masih tetap aja, atau justru malah kembali lagi ke setting defaultnya sebelum berpuasa, yang mungkin melakukan berbagai tindakan tercela, makan berlebihan, dan seterusnya. Jika itu terjadi, maka itu masih dipertanyakan keberhasilan dari puasa kita. Maka dari itu, semoga kita termasuk orang-orang yang berhasil di dalam puasa kita, bisa mengendalikan diri kita, dan memandang secara positif, ini yang terpenting ya, memandang secara positif aktivitas berpuasa dengan berbagai ibadah di dalamnya sebagai bagian dari untuk membuat diri kita jauh lebih baik dan lebih mulia. Demikian
Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan kali ini. Kita ketemu lagi di Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.